Berjualan itu bukan tentang dirimu, tapi bagaimana kamu bisa memberikan solusi kepada calon konsumenmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Sell Like Crazy karya Sabri Subi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal tips jualan dari Sabri Subi, founder dari King Kong, digital agency dari Australia yang berkembang sangat cepat dalam 2 tahun. King Kong adalah agensi digital yang bertugas untuk menyelesaikan masalah kliennya paling dasar, yaitu bagaimana mencari konsumen baru. Bahkan, Sabri berani menggaransi hasilnya. Jika mereka tidak mencapai target, maka konsumen boleh tidak membayar mereka, hingga akhirnya mereka berhasil mencapai target. Dengan berbekal $50, Sabri menelpon ratusan orang dalam sehari. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan beberapa klien pertamanya. Dalam 4 tahun, dia berhasil mengubah $50 hingga $10 juta per tahunnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Pertama, mencari tahu pembeli idamanmu. Dengan latar belakang sebagai salesman, Sabri merupakan spesialis dari direct marketing. Dia sadar betul, agar bisa berhasil dalam berjualan, kamu harus tahu dulu siapa yang akan beli produkmu. Fokus pada pembeli idaman akan membuat pesan marketingmu menjadi jelas dan tulisan iklanmu menjadi lebih relevan. Ada beberapa tips agar kamu bisa tahu siapa pembelimu. Pertama, cari tahu di mana pembelimu. Kamu harus tahu di mana kamu bisa menemukan mereka. Semakin spesifik, semakin bagus. Misalnya, calon pembelimu adalah pengguna Facebook. Itu terlalu luas. Lebih tepatnya, calon pembelimu adalah pengguna Facebook yang mengikuti grup fotografi makanan. Semakin spesifik kamu tahu siapa calon pembelimu, maka kamu akan semakin mudah dalam menentukan kalimat iklan untuk mereka, promo apa yang bisa kamu tawarkan, dan gaya tulisannya seperti apa. Kedua, apa masalah utama dan tantangan terbesar mereka? Kamu harus bisa empati pada calon pembelimu. Dengan begitu, kamu akan mengetahui apa masalah mereka sebenarnya. Misalnya, calon pembelimu adalah orang yang ingin kurus tapi tetap kenyang. Ini adalah contoh masalah mereka. Apapun yang kamu jual harus bisa menjawab masalah yang mereka hadapi. Jawaban dari masalah mereka juga bisa kamu tuliskan dalam testimoni konsumenmu yang sudah berhasil berkat produk yang kamu jual. Di zaman serba digital, online rating, review, dan testimoni adalah cara kita mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ketiga, apa yang membuat calon pembelimu senang? Calon pembeli kamu adalah manusia juga yang punya sisi emosional. Mereka bukan hanya sekedar membeli barangmu, tapi mereka juga ingin berinteraksi dengan merek yang kamu jual. Coba kamu cek, di bagian consumer journey mana kamu bisa memasukkan elemen kejutan atau hal kecil yang bisa buat mereka bahagia. Misalnya seperti ini, kamu menjual catering sehat. Ketika kamu mengantar makanan ke rumah mereka pada saat hari pertama program dietnya, kamu menyelipkan satu kertas di atasnya berisi quote untuk menyemangati mereka dalam usaha dietnya. Itulah contoh tips yang bisa kamu coba. Mendefinisikan siapa calon pembelimu memang tidak mudah, tapi ketika kamu sudah tahu siapa mereka, maka semuanya akan lebih mudah. Kedua, Godfather Strategy. Ini merupakan salah satu poin terkuat dari Sabri. Godfather Strategy adalah strategi untuk memberikan konsumen penawaran yang sangat menarik hingga audiensnya tidak bisa menolak untuk membelinya. Coba bayangkan seperti ini. Ada orang yang melihat penawaran yang kamu berikan dan mereka langsung membelinya karena penawaran itu sangat menarik. Tentu saja ini berarti penawaran ini sangat kuat dan berbahaya. Kenapa berbahaya? Hal ini disebabkan produk yang kita jual harus sesuai dengan apa yang ditawarkan.
Jika kamu terlalu hiperbola dan tidak sesuai, maka semua orang pasti akan tahu. Mereka bisa memberikan komentar buruk, rating yang jelek, dan kemudian menyebarkannya melalui media sosial mereka. Sebelum saya berikan contoh, perlu kita sadari kalau penawaran ini hanya memiliki efek terhadap target market kita, bukan pada semua orang. Karena pain point setiap orang tentu saja berbeda-beda. Tapi, kalau kita sudah melakukan riset apa pain point dari target audiens kita, maka efek dari penawaran Godfather akan meningkat secara signifikan. Sebagai informasi, pain point adalah masalah yang dialami oleh pelanggan. Ada contoh penawaran Godfather dari kasur koala di Australia. Memilih kasur tentu saja butuh pemikiran yang matang. Apalagi harganya juga tidak murah dan sulit untuk dipindahkan jika ternyata kita tidak cocok dengan kasur yang kita beli. Jadi, Koala adalah toko furniture online di Australia dengan produk unggulannya adalah kasur. Penawaran kasur yang diberikan Koala sangatlah menarik, yaitu free trial 120 hari. Setiap pelanggan yang membeli kasur dari Koala bisa mengembalikan barangnya secara gratis. Bukan cuma itu, untuk banyak area di kota besar Australia, Koala akan mengambil kasurnya dari rumah kita secara gratis. Kita hanya cukup menghubungi Koala saja. Setelah kita kembalikan kasurnya, semua uang kita akan di-refund 100%. Penawarannya sangat menarik kan? Mungkin pertanyaan berikutnya, semua kasur yang dikembalikan kemana? Ternyata, Koala akan mendonasikan semua matras yang diretur dan sebagian dijadikan karpet. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mempraktekkan Godfather strategi di dalam penawaran yang kamu buat. Pertama, dasar penawaran yang tepat. Agar penawaran kamu bisa berhasil, maka penawaran tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Audiens kita jangan sampai bertanya-tanya apa yang mereka dapat kalau membeli penawaran kamu. Kedua, tambah bonus. Semua orang pasti suka dengan bonus. Misalnya, dengan pembelian produk A, maka kamu akan mendapatkan produk pelengkapnya secara gratis. Produk pelengkap yang ditawarkan harus relevan dengan produk A yang kamu jual. Ketiga, stack the value. Ini sering kita lihat di penawaran online. Misalnya, dengan pembelian 100.000, maka kamu akan mendapatkan produk A, B, C senilai Rp500.000. Hal ini berarti, konsumen yang membeli akan mendapat manfaat Rp400.000 secara gratis. Keempat, scarcity. Scarcity artinya, kita kasih durasi berapa lama penawaran kita dibuka. Hal ini akan membuat calon pelanggan kita buru-buru membelinya. Contohnya seperti ini. Hari ini terakhir. Kemudian ada perhitungan waktu mundur dalam promonya. Atau hanya untuk 100 orang pertama. Dengan teknik ini, kamu akan melihat jumlah pembelian produk kamu akan meningkat secara signifikan. Ketiga, Magic Lantern Technique. Ketika berjualan online, orang cenderung tidak tahu siapa yang akan beli produknya. Bagi Sabri, ini ibaratnya seperti ngajak orang asing untuk menikah. Tentu saja hal ini tidak masuk akal. Idealnya adalah kamu harus bisa melalui step by step dari awalnya sebagai orang asing hingga dia menjadi pelanggan setia kamu. Perlu diingat, setiap orang lebih peduli tentang diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli tentang kamu. Oleh karena itu, Sabri memperkenalkan teknik Magic Lantern. Maksudnya adalah kamu mencari di mana calon pelangganmu, seseorang dengan masalah yang bisa kamu pecahkan. Setelah itu, kamu akan memberitahu mereka bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa mengharapkan dia harus membeli produkmu dulu. Sederhananya, kamu harus berusaha jadi temannya dulu. Nanti kalau dia sudah percaya dengan kamu, maka akan jauh lebih mudah ketika kamu mau menjual produknya kepada mereka. Contohnya seperti ini. Kamu adalah seorang freelancer desain grafis. Kamu dapat memulainya dengan sharing bagaimana membuat poster yang menarik, font apa yang eye-catching, bagaimana bisa memadukan warna, dan sebagainya. Jika kamu rutin membagikan konten yang berkualitas, maka secara otomatis reputasi kamu akan terlihat baik, dan akhirnya orang akan percaya untuk menggunakan jasa kamu.
Berjualan tidak semata-mata harus mempunyai produk yang bagus. Tapi, cara kamu menjualnya juga bisa menentukan perubahan yang signifikan. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.